Halo kawan-kawan, masih ingat dengan ramuan yang saya gunakan untuk mengatasi gejala virus Gemini pada pohon pepaya dan cabai di video sebelumnya? Ya, kali ini kita akan membuat ramuan jaka badan kulit pisang yang berhasil mentransformasi pohon pepaya dan cabai yang sekarat sebelumnya menjadi hijau dan berbunga lebat kembali. Saya menduga nutrisi pada jakaba dan kulit pisang ini mampu menguatkan sistem kekebalan pada pohon pepaya dan cabai, dan kemudian sistem kekebalan tanaman yang kuat inilah yang mampu mengatasi berbagai serangan mikroorganisme patogen atau berbahaya dengan sendirinya. Kita mulai sekarang ya. Ya kan kawan, jadi untuk unsur PK-nya kita bisa memanfaatkan limbah organik dari dapur atau dari rumah tangga. Nah, sebenarnya tidak hanya kulit pisang yang bisa kita pakai, tapi juga bisa dengan kulit umbi-umbian ataupun buah-buahan yang sudah expired. Jadi intinya semua bagian dari umbi atau semua bagian dari buah itu bisa kita gunakan karena pada prinsipnya kita ingin mengekstrak nutrisi fosfor dan kalium. Nah, di sini kebetulan keluarga kami memang suka sekali makan pisang kan kawan. Jadi ini adalah sisa konsumsi satu hari dari keluarga rumah ayah saya. Nah, jadi kita kumpulkan, jangan dibuang ya. Jadi ini adalah berkah, bukan sampah tapi berkah. Kemudian kita cacah seperti ini, dan kemudian kita akan angin-anginkan kawan-kawan. Ya kan kawan, jadi ini adalah cacahan dari kulit pisang kemarin. Jadi kemarin saya tidak langsung proses karena buru-buru mau ada acara, dan ini kita mau angin-anginkan ya kan kawan. Ini adalah kulit pisang yang kita cacah dan sudah kita angin-anginkan beberapa hari yang lalu. Fungsinya adalah supaya tidak ada lagi potensi adanya lindi kan kawan. Jadi dia akan menjadi lebih kering dibandingkan dengan ketika masih segar. Kawan, yang ini masih ada potensi lindi, kita sisihkan dulu di sini ya. Nanti kita akan jemur bersama yang baru. Pastikan ini tidak terkena sinar matahari siang secara langsung, karena matahari dari sana kan kawan, ini masih kena sinar matahari sedikit. Nah, kenapa kita menghindari sinar matahari langsung yang terik? Karena dikhawatirkan bisa mengurangi nutrisi dari kulit pisang ini sendiri. Tapi ini sudah kita akan simpan, nggak usah menunggu kering ya kan kawan. Yang penting sudah tidak ada lagi potensi lindi. Nah, ini masih ada potensi lindi ya. Lindi itu adalah air ya. Ini kita sisihkan yang masih ada potensi lindi. Kalau sudah, walaupun belum kering benar, ini dari pengalaman saya ini sudah layak untuk disimpan. Ini kita, oh ini udah kering sih. Kita simpan. Nah, ini saya kasih tunjuk ke kawan-kawan tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya, kalau ini tempat penyimpanan ini ya kawan-kawan, cacahan kulit pisang. Nah, ini adalah tempat composting yang sampah dapur yang yang non kulit pisang kawan-kawan. Ini di sini kita taruh aja. Ini kita pisahin dikit ya, karena nanti yang kita pakai untuk kita jadikan kita fermentasi dengan jakaba adalah yang kering ini kawan-kawan, yang sudah kering. Ya nggak harus sempurna sih, yang penting aktivitas bakterinya tidak begitu banyak, tidak sekuat ketika masih basah. Dan ini kita taruh di sini saja kawan-kawan. Nah, ini yang baru tadi kawan-kawan ya, yang baru kita angkat. Dan dia akan kering kok dari pengalaman. Dan ini nanti kita ambil dan akan kita gunakan untuk direndam di jakaba kan kawan. Dan sekarang kita akan mempergunakan tempat yang sama yang ini ya, untuk menjemur atau mengangin-anginkan yang ini kan kawan. Nah, sekitar, biasanya sih tergantung cuaca ya kan kawan. Ya kan kawan, saat ini kita berada di ruang fermentasi, gudang sebenarnya kan. Salah satunya adalah dipakai sebagai ruang fermentasi. Di sini ada jakaba yang akan kita panen nanti. Kemudian ini adalah kompos buah ya kan kawan, kompos buah sama umbi. Nah, di sini juga ada kompos skala besar ya. Ini sayur-sayuran yang kompos vegetatif. Yang selebihnya sudah saya kirim ke Naci Permainsa. Dan sekarang bahan-bahan yang kita perlukan adalah
Yang pertama adalah botol. Ini botol fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memanen air jakaba yang udah jadi, jakaba kulit pisang yang sudah jadi. Kemudian adalah yang kita perlukan adalah kurang lebih 2 genggam ya. Kalau saya makainya 2 genggam kan, 2 genggam penuh cacahan kulit pisang yang kering. Kemudian ini adalah air cucian beras ya, yang akan kita taruh, kita refillkan atau kita isi ulang ke tempat jakaba. Akan memanen air jakaba yang ada di sini kan kawan. Dan ini kawan-kawan, yang kawan-kawan nggak boleh ditiru dari saya adalah ini harus ditutup sama kain lap. Ini gara-gara kain lapnya saya pakai buat nutupin ini jadi kemasukan kayak semacam, bukan lalat sih kawan-kawan, ada serangga mirip lalat lah. Kemudian dia beranak pinak. Tapi sebenarnya nggak berbahaya sih yang ini. Yang penting kawan-kawan tutup pakai ini ya, tutup pakai kain lap. Terus kawan-kawan kasih tali ya, mengikat supaya mereka nggak masuk ke sini. Ini cuma kita ambil aja ya, kemudian sesederhana ini sih panennya. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kalau kawan-kawan bisa bikin jakaba langsung dari air cucian beras seperti ini kan kawan. Nanti saya akan buatkan tutorialnya. Tapi kasusnya kalau kayak saya itu saya gagal terus. Jadi saya pakai starternya ya ini jakaba yang udah jadi. Saya beli online waktu itu. Dari mana ya? Dari luar kota. Nah, dan kurang lebih ini kita simpan ya kawan-kawan ya. Kurang lebih nanti kawan-kawan memasukkan air cucian berasnya juga seukuran itu kawan-kawan. Sebenarnya kalau misalnya pun kawan-kawan, ini kan sebenarnya masih banyak ya kulit pisangnya, maksudnya masih kental lah ya, masih coklat banget. Kawan-kawan nggak perlu lagi memasukkan ini, atau sesuai selera kawan-kawan deh. Kalau misalnya kawan-kawan mau menambahkan lagi, boleh segenggam, 2 genggam, atau bahkan lebih. Ini tergantung sama selera kawan-kawan. Jadi ini tinggal dimasukkan saja kawan-kawan, dan dia nggak bau. Kalau yang dikeringkan kayak gini dia nggak bau kawan-kawan. Jadi bukan di atas, kalau bisa di dalam ya kawan-kawan. Dan ngambang nggak apa-apa, lama-lama dia akan turun. Terus kita tutup pakai jakaba yang tadi ya, biar dia masuk ke dalam. Lama-lama dia akan masuk ke dalam. Dan dia akan semakin nyebar kawan-kawan. Dia akan menebal jakabanya, berkembang, dan kawan-kawan bisa pindah di bak atau di ember yang lain, atau dikasih ke orang lain, bersedekah ya. Nah, kemudian kita memasukkan air cucian berasnya sebanyak yang tadi kita ambil atau sesuai selera kita ya kan kawan. Gak penuh-penuh banget karena memberikan ruang bagi jakaba untuk tumbuh. Oke, paling segini aja ya kawan-kawan ya, udah cukup. Kita pakai ini untuk memberi makan jakaba yang lain, karena saya masih punya yang ada di bawah CD, dengan ini kan yang di udang yang ada di ketelur. Kita lanjut ke yang berikutnya ya kan kawan. Jadi ini adalah cairan jakaba kulit pisang yang kemarin langsung saya aplikasikan di pohon pepaya rumah kami. Langsung dikucurin begitu aja kan kawan. Enggak, kemarin saya prakteknya sejak beberapa bulan yang lalu itu langsung saya kocorkan tanpa saya larutkan, dan alhamdulillah sih nggak masalah sih. Tapi pastikan ya kawan-kawan, pastikan ini sudah bening ya, jadi udah nggak keruh. Kalau ini kan keruh ya kan kawan ya, karena baru dikasih air cucian beras, dan nanti ada terjadi proses fermentasi, dia akan lebih keruh lagi biasanya. Nah, yang kita kocorkan adalah yang sudah bening, walaupun berwarna coklat tapi dia sudah transparan ya kan kawan, udah bening. Oke, demikian webinar dari Najib Permainisa. Semoga bermanfaat ya kan kawan.